Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah sekalian, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-750, Pak ya. Masih seputar menafkahi keluarga. Hisyam bin Amar ceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Walid menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Rafiq Ismail bin Rafi menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al-Muqadir menceritakan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 1 dinar. Beliau bersabda, infakkanlah kepada dirimu sendiri. Orang itu berkata, aku memiliki dinar yang lain. Beliau bersabda, infakkanlah kepada pembantumu. Atau beliau bersabda kepada anakmu. Orang itu berkata, aku memiliki 1 dinar yang lainnya. Beliau bersabda, infakkanlah di jalan Allah, dan itu adalah yang paling rendah. Ya, sepintas lalu antum melihat di catatan kaki 95, isnadnya lemah ya. Tapi sebenarnya ini hadis ini sahihun li ghairihi. Oleh karena itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala meletakkan hadis ini di Sahih Sunan Abi Dawud. Dari hadis Abu Hurairah. Kalau di sini Jabir bin Abdillah Al-Ansari, maka ada penguatnya di Sahih Abi Dawud, di Sunan Abi Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intinya begini, ingin kembali menyampaikan bahwa ketika Imam Al-Bukhari, tahu sendiri sekali berapa Imam Al-Bukhari sampai digelari Amirul Mukminin fil hadis. Ketika beliau meletakkan hadis ini dan ada celah untuk menganggapnya bahwa sanadnya dhaif atau isnadnya lemah, nah itu karena beliau mengetahui bahwa hadis ini ada pendukungnya, maknanya terdukung oleh hadis-hadis yang sahih. Di situ disebutkan dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, katakan bahwa ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, indi dinar, saya memiliki 1 dinar. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfiqhu ala nafsika, belanjakan untuk dirimu. Qala indi akhar, laki-laki itu mengatakan masih ada yang lain, masih punya yang lain. Qala anfiqhu ala khadimika, belanjakan untuk pembantumu. Au qala ala waladika, atau beliau bersabda nafkahi anakmu. Qala indi akhar, saya masih memiliki 1 dinar lagi. Qala dha'hu fi sabilillah, letakkan untuk fi sabilillah, wa huwa akhassuha, dan itu yang paling rendah. Intinya di sini dikedepankan untuk belanja kebutuhan pribadi dan keluarga. Kandungan hadisnya, Kandungan hadis 1, seseorang mendapat pahala atas nafkah yang wajib ia berikan, seperti pahala sedekah, karena ia meniatkan hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. begitupun niat yang baik keluar dari rumah untuk mencari nafkah ya.
pencarian nafkah yang halal itu juga takarrub kepada Allah. Ada seorang ulama berstatus Al-Haddad itu mentahqiq riwayat Abu Bakar Al-Khallal rahimahullah dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis yang terkait dengan mengumpulkan kayu bakar, hadisul hatab. Semua jalannya dia telusuri, merupakan tahqiq dari ada tulisan Abu Bakar Al-Khallal, murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata hadis ini mutawatir, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantara lafaznya bahwa la ya'tiyar rajulu bihuzmatin minal hatab. Seseorang pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar untuk apa, Pak? Untuk memasak kan, kebutuhan. Kalau sekarang harus pasang gas, beli gas, ya dulu kayu bakar. Fayahmilahu ala dhahrihi, lalu dia memangkunya, membawanya di atas punggungnya. Fayabi'aha fayakula minhu, lalu dia menjual kayu bakar itu untuk makan darinya, ya tentu dan keluarganya. Khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia apakah manusia mau tak memberikan atau tidak. Pokoknya mencari nafkah dengan cara yang begitu lebih baik. Itu hadis yang sangat mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai jalan yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Khallal, murid Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, seseorang wajib memberikan zakat pada istri, anak, budak, dan semua orang yang menjadi tanggungannya. Ya, jadi pembantu itu, walaupun pembantu sekarang tidak berstatus budak ya, adalah tanggungan kita. Karena dia bekerja sama kita, kita wajib menafkahi, memberikan tempat yang layak, menjaga kehormatannya, dan juga menjaga kesesuaian porsi pekerjaan yang diberikan. Jangan pokoknya kamu harus mengerjakan semua yang ada di sini. Sampai-sampai ada orang pembantu perempuannya itu diwajibkan mencuci mobil. Padahal mencuci mobil itu kan tidak gampang, Pak ya, atas bawah. Ya apakah dia ahli atau pintar ya, itu harus ada batasannya. Memasak, kemudian mencuci, setrika, menyapu dan lain-lainnya jadi tanggungannya. Lanjut hadis yang ke-751. Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Muzahib bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 4 dinar, 1 dinar yang kau berikan kepada orang miskin, 1 dinar yang kau berikan kepada budak, 1 dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, dan 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Yang paling utama adalah yang kau berikan kepada keluargamu. Ya, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Arba'atu dananir, ada 4 macam dinar, harta.
dinaron a'taitahu miskinan, yang engkau berikan sebagai sedekah kepada orang miskin. Wa dinaron a'taitahu fi raqabah, yang engkau belanjakan atau berikan untuk memerdekakan budak. Raqabah. Wa dinaron anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar lagi yang engkau nafkahkan di jalan Allah. Satu lagi yang keempat, wa dinaron anfaqtahu ala ahlika, yang engkau belanjakan untuk keluargamu. 4 Pak ya, orang miskin, budak, fisabilillah, dan yang terakhir untuk membelanjai keluarga. Afdaluha, yang paling istimewa, yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah, alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Ini sesuai dengan bab yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari, nafaqatul rajuli ala ahlihi, nafkah seseorang laki-laki terhadap keluarganya. Kandungan hadisnya, kandungan hadis ini merupakan dalil bahwa kewajiban yang memiliki hukum fardu ain lebih utama daripada kewajiban fardu kifayah. Karena pemberian nafkah kepada keluarga yang memiliki hukum fardu ain lebih utama daripada pemberian nafkah untuk membantu jihad di jalan Allah yang memiliki hukum fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi mengedepankan siapa yang menjadi tanggungan kita. Kita laki-laki ketika memperistrikan perempuan, apa isi akadnya Pak? Isi akadnya apa? Walinya bilang apa? Antum masih ingat ya? Sudah lupa? Perlu diulangi itu. Diulang-ulang. Jadi sudah tidak dihafal. Sudah lama ya? Ya, isinya apa kira-kira dulu? Nah, isi perkataan walinya. Nah, ya apa isinya itu? Penyerahan mutlak kan? Pokoknya urusan dunia akhiratnya kamu yang tanggung. Selama ini saya kamu sekarang. Begitu kan? Kalau lapar ya kamu yang bertanggung jawab. Begitu juga masalah agamanya. Fardu kifayah. Satu lagi Pak ya. Ini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Lanjut ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata, Shu'aib menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Amir bin Sa'ad menceritakan kepadaku, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat, sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan infak seraya karena wajah Allah Azza wa Jalla, melainkan niscaya engkau diberi pahala hingga makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu sekalipun. Ini sebenarnya ringkasan dari hadis yang isinya begini dalam Sahih Al-Bukhari juga dan Sahih Muslim ya. Ya. Di babul wasiyah. Ketika sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk
sahabat yang dijamin masuk surga ya. Ya. Ketika dia sakit dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempat dia mengatakan begini, wahai Rasulullah, pewaris saya itu cuma seorang anak perempuan. Satu anak perempuan. Apa boleh saya wasiatkan semua harta saya? Maksudnya untuk kepentingan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengiyakan. Setengahnya tidak juga. Bagaimana kalau sepertiganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ats-tsuluts was-tsulusu katsir." Sepertiga itu sudah banyak. Nah, di situ dalam hadis itu disebutkan, ada nggak di sini? Ini sabda beliau ini. Innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajh Allah. Sesungguhnya engkau sebelumnya nih, sebelum lapas ini. Innaka ya Sa'ad, wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau antatruka warasataka agniya, kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, khairun lahum min an yatakaffafun nas, itu lebih baik ditinggalkan berkecukupan daripada minta-minta kepada sesama manusia. Lalu sambungannya, innaka lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah tabtagi biha wajh Allah azza wa jalla, engkau melakukan itu berharap melihat wajah Allah, illa ujirta biha, pasti engkau diberi pahala dengan nafkah tersebut. Ini perlu kita mengikhlaskan diri di dalam menafkahi keluarga. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atika, dalam riwayat lain fi imra'atika, fi fami, sampai yang engkau letakkan untuk di mulut istrimu, maksudnya untuk dimakan. Ini semuanya bernilai takarrub kepada Allah kalau kita mencari nafkah keluar ya, mencari nafkah yang halal untuk menafkahi keluarga. Niatkan dengan baik, cari yang halal, diberkahi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kandungan hadisnya? Kandungan hadis 1, Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil kesimpulan hukum dari hadis ini dengan menyatakan bahwa jika kesenangan selaras dengan syariat, ia tidak akan menodai suatu pahala. Karena pada umumnya menyuapi istri terjadi pada saat bersenda gurau dan dapat membangkitkan nafsu. Akan tetapi jika hal tersebut diniatkan untuk meraih pahala, maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pahala itu akan diperoleh. Ya. Jadi perlu niat yang baik dalam semua hal ini. Menafkahi dan bersenda gurau itu semuanya kebaikan. Senda gurau itu kalau dilakukan dengan cara yang tidak halal ya berdosa kan, tapi kalau dengan cara yang halal pun dapat pahala. Lanjut yang kedua. Kedua, sesungguhnya pahala dari setiap amal akan diperoleh dengan sebab niatnya. Karena amal seseorang akan diberi pahala dengan niat yang ada dalam hati. Subhanallah, saya pernah waktu belajar di SMP itu, saya melihat seorang kakek-kakek berjualan. Saya perhatikan terus, dia sepertinya bertanya-tanya, kenapa anak ini selalu memperhatikan saya. Saya akhirnya maksudnya menyampaikan dengan bahasa di sana, Pak, Bapak sudah tua-tua begini masih dagang juga. Dagang. Dia bilang begini,
Saya lihat dia di tempat dagangnya itu salat duha ya. Setelah salat duha dia berdoa. Saya perhatikan terus. Akhirnya dia jawab saya begini. Saya itu menafkahi sejumlah anak yatim. Anak yatim siapa? Dari cucu saya sendiri. Anak saya sudah besar dan sebagian meninggal dunia dan anak-anaknya itu lari ke saya. Ya saya cuma bertawakal saja. Apa yang bisa saya dagangkan untuk menafkahi mereka? Saya sudah tua begini. Sudah apa? Sudah bungkuk, masih juga berdagang. Subhanallah. Katanya inilah yang saya niatkan dengan baik. Saya minta terus kepada Allah supaya diberikan yang halal untuk menafkahi diri saya dan cucu-cucu saya. Padahal ini kan sudah tua sekali. Nampaknya orang ini sudah berhasil menunaikan ibadah haji juga. Ya saya mengambil pelajaran dari situ bahwa orang-orang dulu itu niatnya tulus. Makanya tidak macam-macam. Kalau prinsip begitu kita pakai dalam menjalankan kewajiban apapun yang dalam bentuk kenegaraan itu aman itu tidak. Kalau orang mengatakan saya cuma mau makan yang halal saja, tidak perlu macam-macam ya, dia akan selamat di hadapan di mata manusia, di hukum manusia, nanti di alam kubur juga dan juga di alam akhirat akan selamat. Ini perlu kita camkan sebagai adab ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan bab ini bukan hanya berakhlakul karimah terhadap di wajah orang, tapi niat kita di dalam menjalankan tugas itu adalah mencari nafkah yang halal. Sebaik apa kita di depan sesama manusia, tapi kalau cara mendapatkan nafkah juga tidak benar, banyak yang begini-begini ya susah juga, tetap kotor namanya dan bermasalah. Jadi perlu ini adab ya, akhlak masalah ini masuk dalam kategori akhlak, dan yang kesimpulannya akhlak ini kalau dijalankan mencari nafkah yang halal akan mendapatkan nilai ibadah kepada Allah dan juga keberkahan dalam kehidupan ini, untuk keselamatan dalam hidup ini juga di alam kubur dan di akhirat nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.